Ya, kita masih kembali di Bincang Pagi pemirsa. Tadi sebelum jeda saya sempat berpikir, tadi kita juga ada informasinya nih Pak Diatma, kalau misalnya di sejumlah wilayah ini sudah ada masyarakat yang akhirnya memutuskan atau memikirkan untuk lebih baik mereka beralih dari 12 kg ke 3 kg karena begitu besarnya kenaikan LPG 12 kg ini. Sudah dipersiapkan tidak? Oh iya, jadi kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang kita siapkan untuk stok LPG 3 kilo. Tetapi biasanya nih tidak panjang efeknya ini, mungkin hanya sebulan, 2 bulan seperti bulan Januari kemarin. Jadi tidak akan ada kelangkaan LPG, Pak? Insya Allah nggak ada. Saya tadi malam masih mantau terus di beberapa daerah yang dikatakan langka, begitu saya cek ke sana enggak. Kita ada sistem ini namanya Simolek, jadi sistem monitoring LPG 3 kilo. Jadi kita bisa mengetahui dengan persis posisi agen, posisi pangkalan, berapa stok barang yang dia terima hari itu dan berapa yang dia keluar distribusikan. Jadi kalau misalnya nanti ada, katakanlah misalnya ada kelangkaan, tolong kasih kode posnya di daerah mana. Jadi pangkalannya ada berapa. Tapi kalau kenyataannya di daerah-daerah itu, lagi, karena sekarang orang masih menggunakan yang 12 kilo. Ada dampaknya yang di daerah-daerah selama ini untuk 3 kilo pun sudah langka. Jadi berarti kalau gitu menurut Bapak karena apa? Kami belum tahu ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu bisa spesifik daerah mana dan mungkin kalau ada kecamatannya. Jawa Barat di mana Bu? Oh, spesifik daerahnya, sehingga ketahuan siapa agennya gitu. Iya, jadi kita bisa memantau berapa sih jumlah tabung yang ada di situ dan berapa penduduknya di situ. Apakah benar penduduk masyarakat tidak dapat membeli dengan sistem itu? Oke, itu kita berbicara jangka pendek. Kalau misalnya jangka panjangnya sendiri, apakah memang tidak ada kekhawatiran? Karena bagaimanapun juga ini makin lama akan memberatkan masyarakat juga dan persediaannya juga nanti akan menipis. Belum lagi kita berbicara sebenarnya gas 3 kg itu adalah subsidi pada dasarnya. Jadi akan memberatkan pemerintah juga dong. Iya memang, kalau yang 3 kilo itu kan subsidi yang dibayar dengan APBN. Tetapi konsumen 12 kilo itu spesifik. Dari sejak awal itu di launching mungkin tahun 70-an dulu, pembelinya juga sudah tertentu. Dan jumlahnya juga nggak banyak, cuma 17%. Jadi makanya dari perhitungan BI mengenai dampak inflasi segala macam tidak terlalu besar. Oke, Pak Riyad, menurut Anda seperti itu? Ya, tidak akan memberikan beban atau juga dampak keekonomian yang terlalu besar kepada keadaan masyarakat kita? Pasti dalam jangka panjang, dan ini sudah terjadi. Negara ini sangat menderita dengan isu subsidi sebetulnya. Yang kita bicarakan ini kan sudah persoalan yang sudah ada di hilir, tapi kita nggak pernah melihat akar masalahnya itu apa sih sebenarnya. Kayak tadi kita katakan bahwa ini kenapa mesti pakai CP Aramco, atau mungkin kalau kita melihat lagi masalah yang lebih mendasar, kita selama ini ekspor gas ke luar negeri. Ini kan kaitannya dengan konversi BBM. Kenapa sih ini nggak bisa jalan? Ya. Kenapa? Karena kan source di dalam negerinya itu nggak ada gitu kan. Orang tuh ekspor semua. Kita ekspor BBM itu dengan harga $74. Ini data dari BI. Ini saya pengen di-challenge nih sama BP, SKK Migas, sama semuanya. Silakan nih. Ekspor gas ini $74 barrel oil equivalent. Sementara kita import BBM itu sekitar $116. Nah, jumlah ekspor gas sama jumlah impor gas itu hampir sama. Sekitar kalau angka saya itu sekitar 614 ribu sampai 608 ribu buat importnya. Nah, artinya untuk mendapatkan pendapatan negara yang $74 itu, kita harus mengeluarkan $116 untuk impor BBM. Negara ini aneh. Pertama, sudah jelas kan kita impor LPG ini 60%. Kedua, coba lihat Singapura. Singapura ini mengelektrisitikan masyarakatnya itu lewat gas. Iya. Jadi dia pakai gas, sementara kita ini pakai BBM, pakai batu bara gitu kan. Dia ambil importnya dari Indonesia gasnya dengan harga yang murah. Sementara kita udah jelas nih, kita kesulitan segala macam, kita ngambil yang jauh. Iya, ngambil yang jauh, ngambil yang harganya itu tinggi. Nah, ini yang mesti kita challenge sama-sama gitu ya. Kita buka struktur cost-nya, kita transparan. Karena kalau ini tetap terjadi dengan struktur seperti ini, maka negara ini pasti nggak akan lama lagi akan dark ages. Lah Pak, kalau saya sendiri sebagai masyarakat mikir, ini memangnya hitung-hitungan seperti ini tidak ada auditnya? LPG 12 kg, saya challenge kita buka. Mari kita buka sama-sama. Itu tadi makanya saya bilang ini kalau kita bicara industri migas ini di dunia hantu. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu ini tiba-tiba BPK, misalnya cost recovery, sekian puluh triliun per tahun. Sekian belas triliun gitu, yang kita tahu itu. Tapi ketika kemudian ditanya gimana, itu nggak pernah ada solusi yang sangat solutif ya, sangat. Dia bisa memaksa untuk transparan. Harusnya pemerintah ini intercept demi kepentingan negara, ini pasal 33.
Ya paling gampang Jadi aja. maksud saya nggak bisa berdiri sendiri, kita cuma ngomong LPG, tapi Nggak mesti bisa. bicara semua Dari sumber upstream sampai energi. downstream. Ini kan kita kasihan juga sama Pertamina. Ini Pertamina kan sekarang dia jadi objek yang kita gebuk-gebuk. Kalau kenaikan pokoknya kena Pertamina, gitu ya. Sekarang masalahnya begini. Pertanyaan saya sederhana, mau nggak pemerintah kemudian membuka ruang ketika membuat permennya, jangan hanya berdasarkan kepada CP Aramco. Jadi misalnya di SK-nya itu dibuat memakai indeks harga yang lebih menguntungkan untuk negara. Oke. Nah, mari kita undang semuanya, undang KPK semuanya, kita sama-sama diskusikan di sini. Karena buat saya aneh kalau 40% dari domestik aja kita pakai mereka, itu harganya tinggi. Saya yakin kalau ini bisa didiskusikan sama-sama, itu harga akan drop, masyarakat akan lebih diuntungkan, Pertamina juga nggak akan sering digebuk-gebukin orang gitu. Oke, baik, kita terus jadi dulu Pak Ya, Diat. oke. Nanti giliran Anda selanjutnya. Kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini pemirsa.